Nah, jadi ada yang request ke gua dari kalian nih. Ada beberapa dari kalian yang request ke gua buat gua cobain. Katanya, "Bang, cobain dong makanan yang ada di Superindo," gitu kan. Nah, gue penasaran. Gue sih juga pernah lihat gitu makanan-makanan yang dipajang di Superindo. Cuman katanya harganya ternyata murah. Gue gak pernah perhatiin itu sih. So, gue penasaran banget pengen cobain gimana rasanya. Kita sidak makanan Superindo. Let's go! Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Ya, kali ini gue pengen review makanan dari Superindo gitu kan. Gue juga penasaran sih, selama ini lewat-lewat tapi gue gak cobain gitu, gak pernah tertarik untuk coba makanan dari Superindo. Nah, karena konten nih ya, karena konten gue jadi penasaran juga gimana sih sebenarnya rasanya gitu kan. Nah, kali ini gue lagi ada di parkirannya Superindo. Nah, di sini gue udah beli beberapa menu yang gue lihat harganya ternyata menarik cuy. Kalau ini rasanya biasa aja ya, nggak usah enak, biasa aja. Ini menurut gue menarik. Oke, kita langsung aja. Di sini gue udah pesen beberapa menunya. Gue bakal cobain dari menu yang pertama. Ya, menu pertama yang bakal gue cobain itu ada paket ayam geprek dengan harga 16.450. Di sini gue lihat ayamnya gede, dapat timun, nasinya banyak, dapat sambal. Emang sambalnya nggak begitu banyak, tapi ya normalnya seharga segini sih menurut gue layak-layak aja ya. Terus dapat sambal goreng kentang. Kalau ini enak atau bahkan biasa aja, ini menurut gue sangat menarik cuy. Kita cobain. Gue udah cuci tangan by the way. Nih, kita lihat ayamnya kayak posisi apaan nih cok. Oh, ini dada dipotong pak. Kita lihat. Oh, masih ada dagingnya. Masih ada dagingnya pak. Gue pengen cobain ayam dulu sebelum apa namanya. Ini juga nggak bener-bener digeprek ya by the way. Nah, ini ayamnya kalau gue lihat ya, itu dia agak kering ya, maksudnya bukan kering tekstur gimana ya, cuman dagingnya emang dikit, tapi ya lumayan deh ini. Tapi tulang tuh, didominasi sama tulang. Ini kayak bagian-bagian yang jarang orang gemari gitu. Sisa-sisaan dari potongan dada nih kayaknya nih. Tuh, daging dikit banget, Pak. Gede di tulang, Pak. Tapi ya udahlah ya, kita cobain dulu ya. Let's go. Bismillah. Ayamnya matang sempurna, tapi tepungnya gue nggak tahu kenapa soggy dan gue kurang suka sama tekstur tepungnya. Dan entah kenapa rasa tepungnya itu lebih kayak rasa tepung ikan goreng tepung, Mbak, dibandingkan ayam goreng tepung. Rasa tepungnya kayak sering gue temuin di ikan-ikan goreng tepung yang biasanya buat asam manis gitu loh. Tahu kan asam manis gurame file? Nah, ini rasa tepung-tepungnya kayak yang dipakai di sini. Memang ayamnya tidak dibumbui seproper itu, cuy. Jadi kayak ayamnya tuh rasanya tuh kayak bumbu instan aja gitu ya. Yuk, kita tuang sambalnya. Kita cobain sambalnya dulu. Oh, ini sambal geprek kayaknya tapi pakai tomat cuy. Cobain dulu deh. Lah, rasa sambalnya sama sekali jujur menurut gue rasa sambalnya absurd sih ya. Kayak bukan, ini pedas, sambalnya pedas, tapi dia pakai tomat cuy. Yang mana biasanya sambal geprek gue nemuin dia pakai sambal bawang gitu ya. Tapi di sini dia pakai sambal tomat. Jadi rasanya cenderung asam. Seriusan, menurut gue asamnya terlalu over buat sebuah ayam geprek. Itu yang gue rasain di sini. Waduh, dagingnya udah kering nih pak. Wah, ada pak di ujung. Ya, sambalnya. Yuk. Let's go. Bismillah. Gak cocok dibilang ayam geprek sih. Sambalnya gak cocok. Walaupun ini, anggaplah, ini kan ayamnya juga gak digeprek gitu ya. Kalaupun ini dia digeprek, bener-bener digeprek gitu ya, tapi menurut gua ini sambalnya tuh gak cocok gitu. Dan ini ayamnya udah gak digeprek, sambalnya gak cocok untuk disebut sebuah ayam geprek. Kita cobain sambal goreng kentangnya nih ya. Tuh, ada sambal goreng kentang. Let's go. Kalau menurut gua, sambal goreng kentang ya, si kentangnya ini direbusnya masih kurang matang. Jadi masih kerasa, lu tau kan kalau kentang belum matang atau kentang setengah matang masih ada tekstur ngeres kalau dikunyah tuh masih ada berasa teksturnya. Yang mana harusnya kalau kentang itu lembut. Tapi ini masih berasa kayak tekstur mentahnya. Jadi ini kentang bisa gue bilang ini kagak kayak masih setengah matang lah cuy. Dari segi bumbu gue nggak ngerasain bumbu rempah yang terasa gimana. Karena mungkin mengirit budget karena harganya juga murah gitu ya. Tapi yang gue rasain emang cuman terasa gurih pedas aja kayak dikasih sambal doang. Wow, nasinya
Coba nasinya ya. Nasinya tidak berlendir, tidak berbau, tapi lebih cocok dijadiin buat nasi goreng sih kalau menurut gue. Lebih cocok buat nasi goreng sih ini. Jadi kayak nasinya perah banget sih kalau buat gue. Oke, kita masuk ke menu berikutnya. Oke, di sini ada kulit ayam goreng dengan harga 8.350. Kita coba kayak apa rasanya. Kalau dari segi porsi sih, kalau buat kita sih ini cukup banyak ya. Kulitnya juga ukurannya gede-gede. Tapi guys ya, banyak sekali bulu. Banyak sekali bulu. Bulu banyak banget guys. Nih, kelihatan aja. Kelihatan. Tuh. Ini bukan rempah guys. Ini bulu nih. Ini bulu, bukan rempah. Kelihatan. Dan ini banyak banget. Ini nggak gue makan. Ini nggak gue makan. Gue cari yang bulunya paling minim. Wah, ini banyak banget bulunya tuh. Ini bulu juga tuh. Ini bulu juga tuh. Gue makan yang gak ada bulunya lah ya. Nih, ini bersih nih Pak. Ini bersih nih, kita cobain ya. Terus gue, bismillah. Ya sebenarnya dari segi tekstur nih, dia tipenya kulit ayam yang udah digoreng sangat garing. Jadi teksturnya tuh menyerupai kerupuk. Yang mana sebenarnya oke-oke aja buat gue. Ini gue termasuk yang suka juga sih yang begini sebenarnya. Nah, dari segi rasa, dia kayak bumbu instan aja, tapi menurut gue masih oke-oke aja sih dari segi rasa gurih gitu loh. Cuman mungkin kendala kita di sini masalah bulunya sih ya. Masalah bulunya doang sih. Ibaratnya, gue sih pengennya nih kalau nggak ada bulu dengan kayak gini ya, gue bisa kasih dia rating mungkin 8 kali, cocok ya? 8 ya? Gue pengen kasih dia rating 8 sih kalau misalnya nggak ada bulu. Cuman karena ada bulu ya, banyak banget lagi yang kemakan kayak cuma 1 nih gue kalaupun enak juga gue ogah makannya kalau ada bulunya cuy. Oke, kita masuk ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang udah gue beli di sini ada perkedel kentang dengan harga 4.500. Wih, ukurannya besar ternyata cuy. Tuh, dan dia ada bekas telur-telur ya, tapi tidak menyatu dengan si perkedel ya. Kita coba deh. Nih, perkedel kentang. Nih ya, kayak gini guys. Lumayan loh ini. Ini gue review lagi hujan-hujan nih kan, makan makanan Indomaret. Makan makanan Superindo cuy. Ya, skuy. Bismillah. Sebenarnya perkedelnya kalau buat gue, asinnya agak keasinan dikit. Tapi ini masih aman ketika kalian makan ini pakai nasi. Porsinya oke, harganya oke juga. Rasanya ternyata oke, lumayan oke. Ini kalau dimakan pakai nasi anget dan ini kalian reheat dengan jadi makan anget-anget, ini menurut gue masih oke. Karena bumbunya ternyata lumayan main gitu loh. Gurih, flavorful gitu loh rasanya. Memang dia bagian dalamnya tidak selembut itu. Jadi gue udah nggak selembut perkedel yang pernah gue coba gitu ya. Jadi dalamnya tuh masih bertekstur gitu. Tapi oke lah, dengan harga segini masih termaafkan lah. Maksud gue lumayan lah ini. Berbumbu setidaknya gue tuh kalau makanan agak kurang bumbu tuh gue ada. Lumayan ini seriusan. Walaupun kayaknya rasanya pakai bumbu micin gitu, tapi oke lah. Kita masuk ke menu yang terakhir. Oke, kita masuk ke menu yang terakhir ya guys ya. Di menu terakhir ini ternyata gue ngeliat ada roasted chicken. Ini gue beli dengan harga 39.900 ya. Kalau kalian lihat thumbnailnya 30 ribuan, ya gue nggak salah dong. Itu namanya teknik-teknik yang saya gunakan. Ayamnya kayak emados gitu pak. Jadi kalau emados kan jual 30 ribuan tuh ya. Ini juga jual 30 ribuan pak. Emang ayamnya bukan yang ukuran gede sih, tapi lumayan nih. Kalaupun ini B aja nih lumayan pak. Tuh, dapat selada ya, dapat timun 4. Nah, dia dapat 2 ini nih. Ini kayaknya sambal kecap. Ya, nih ini dapat sambal kecap. Terus dapat juga. Nah, ini kenapa yang geprek tidak pakai ini? Ini sambal bawang nih, aromanya. Tuh, ini sambal yang gue biasa temuin di geprek tuh. Kenapa di geprek tadi tidak menggunakan ini? Nah, kita cobain ayamnya ya. Kita mulai dari dada karena gue suka dada. Kita cobain dadanya ya. Nih guys, gue sobek dulu guys. Apakah dia mentah? Matang pak. Nggak tahu sih ya yang lain-lainnya. Cuma ini dadanya matang sempurna. Cuman emang bagusnya sih ini di reheat sih. Karena mereka kan udah naruh ini mungkin dari pagi kali. Jadi tekstur ayamnya udah nggak tender sih. Cuman kita coba aja deh. Ini kayaknya dia pakai bumbu rabing yang simple banget. Yuk, cobain. Biskuy. Bismillah.
kalau microwave enak pak. Ya bukan yang enak-enak banget, tapi harga segini menurut gue worth it. Tapi gurih-gurih pepper, bumbu rabingnya tuh masuk ke dalam loh. Lumayan. Saya coba pahanya ya. Wah, pahanya habis leg day nih, keras. Ini paha. Oke. Gue mau cobain sambal kecapnya sih, gue mau nyobain sambal bawangnya. Karena gue masih kesel sama geprek yang tadi, gue gak terima gue. Apaan lu sambal asem bener. Ini kita cobain sambal bawangnya guys. Nih. Look. Nih, ini harusnya sambalnya tadi begini. Ntar ya guys ya, gue agak susah nih soalnya review di mobil. Ya gimana guys. Makanya dong, kalian subscribe biar gue beli Alphard. Gue coba pengen kali review di Alphard. Kita cobain ya. Sen, sambalnya nih. Sambal bawang yang seharusnya. Emang harusnya tadi yang geprek pakai ini. Dan pedas sambalnya, sumpah. Cobain kecapnya. Pakai si kecapnya ya. Ting. No. Let's go. Gue pikir kayak sambal kecap yang ada bawang-bawangnya gitu takutnya. Yang ada jeruknya. Ternyata lebih terasa kecap doang. Silahkan cobain sendiri, karena namanya makanan itu selera. Bisa cocok di gua, nggak cocok di lu. Bisa cocok di lu, nggak cocok di gua gitu loh. Ini gua beli dari Super Indo yang ada di Jati Bening. Itu aja video gua kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda nggak berguna.